Oke, kali ini kita akan bahas satu saham, yaitu saham kakek tua, siapa lagi kalau bukan Wismilak Inti Makmur gitu ya. Nah, saham ini menurut saya cukup menarik dengan harga yang memang sudah terkoreksi cukup dalam. Kita bisa melihat bahwa di 5 tahun terakhir, itu WIM itu bahkan pernah mencapai di harga 3.700 gitu ya, sudah hampir 4.000. Tetapi kalau kita melihat di 1 bulan terakhir, harganya itu sudah turun, bahkan titik terendahnya itu sempat di harga 1.635. Dan saat ini, di tanggal 5 Januari, harganya ada di 1.850. Gimana? Kita akan masuk ke dalam segmen bisnis gitu ya. Nah, untuk memahami bisnis, saya memakai public expose terakhir dari Wismilak Inti Makmur yang dilakukan di tanggal 29 Mei 2023. Nah, kita akan bahas sekilas. Nah, di sini ada beberapa detail soal perusahaan, tetapi kita hanya bahas yang penting-penting saja. Di mana kita melihat bahwa Wismilak ini berdiri tahun 1962, di mana itu sudah kurang lebih 61 tahun ya, jadi sudah waktu yang cukup panjang, dan IPO di tahun 2012. Dan Wismilak ini juga adalah sebuah perusahaan induk di mana dia juga punya dua anak usaha, di mana salah satunya berperan sebagai produsen dan satunya lagi sebagai distributor untuk mendistribusikan barang-barangnya baik ke modern trade, ke retail ataupun ke wholesale. Nah, ini beberapa dewan komisaris dari Wismilak dan juga ini beberapa dewan direksi. Nah, yang menarik dari Wismilak adalah kalau kita lihat di struktur kepemilikan saham, itu hampir semua komisaris dan direksinya mempunyai peranan ya di sana ya. Di mana porsinya memang agak berbeda-beda, tetapi keluarga Wala ini sudah memiliki total 30% gitu ya. Dan memang menurut saya ini bukanlah suatu hal yang tidak lazim dilakukan karena memang emiten-emiten lain yang basisnya keluarga seperti Bluebird ataupun Sido Muncul, mereka juga melakukan teknis yang sama, di mana ini adalah salah satu mekanisme untuk pembagian warisan gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang menurut saya negatif. Bahkan ini menurut saya suatu hal yang cukup positif apabila memang dari keluarga ini sangat komit untuk membesarkan perusahaan karena juga dapat memperkaya mereka juga. Nah, kita lihat sekilas industri rokok, di mana kita lihat bahwa pangsa pasar itu masih paling besar itu di SKM, sigaret kretek mesin, diikuti oleh SKT, sigaret kretek tangan, dan juga others gitu ya. Bahkan di 2021-2022 angka SKM ini terus naik, walaupun di Q1 2023 turun kembali ya. Gitu. Nah, secara volume industri kita lihat bahwa sebenarnya rokok ini di 2020 itu sempat turun gitu ya. Dari 2019 ke 2020 itu turun, tetapi naik lagi di 2001 dan 2022. Nah, penurunan ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif cukai. Di mana dikarenakan 2019 itu tarif cukai nggak naik dari 2018, nah di 2020 ini kayak langsung di rapel gitu ya, kenaikannya langsung 23%. Dimana ini juga impact ke harga jual dan juga pembeli pastinya akan mengurangi konsumsi rokoknya. Dan di 2021 sampai 2023 itu memang kita melihat bahwa cukai rokok cukup stabil ya di angka 12%-an. Nah, kita masuk ke kegiatan usaha. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, Gloria Jaya sebagai produsen, dia membawahi beberapa merek Wismilak dan Galan dalam kategori SKT, termasuk untuk yang segmen SKM juga gitu ya, dimana SKM ini yang nanti kita akan lihat dia sebagai engine growth-nya WIM di setelah tahun 2020. Nah, Wismilak Premium Cigars juga diproduksi oleh PT Gelora Jaya. Nah, sedangkan PT Gawijaya, dia fungsi utamanya untuk mendistribusikan produk-produk yang tadi diciptakan oleh PT Gelora Jaya, di mana di sini adalah peranan sales force ya, jadi salesman ya Wismilak untuk masuk ke retail, wholesale ataupun modern trade gitu. Dan juga mengelola POS, jadi point of sales material seperti pajangan dan juga visibility rokok harus terjaga, planogram dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh brand dari Wismilak kita bisa lihat. Salah satu brand yang paling populer kalau teman-teman perhatikan ya, itu adalah Diplomat Evo gitu ya. Karena memang kebanyakan perokok-perokok itu karena tahu brand yang memang biasa mereka pakai harga sudah cukup tinggi, ya biasanya misalkan Emal dan lain-lain, mereka akan pilih ke Evo karena harganya masih di bawah 30.000. Bahkan kita lihat juga banyak pokok-pokok lain yang sebenarnya mereka akan pindah ke produk-produk yang dimana harganya lebih affordable.
Nah, ini perusahaan ini juga menciptakan produk sigar atau cerutu, kita bisa lihat juga, tetapi memang kontribusinya tidak terlalu banyak. Nah, untuk kegiatan usaha yang lain yaitu Filter Rods, kita bisa lihat juga bahwa Wismilak ini juga menciptakan busa rokok gitu ya, dan busa untuk rasa, atau kita bisa bilangnya seperti pastanya gitu ya, dan juga yang lain-lain. Dan ini juga WIM juga mensuplai ke perusahaan-perusahaan rokok lainnya. Jadi dia nggak cuma untuk provide kebutuhan internal, tetapi juga bisa dijual ke konsumen-konsumen atau perusahaan kompetitor bahkan. Nah, kita lihat bahwa Wismilak ini dari segi penjualan, baik itu SKT atau SKM, SKT ini cenderung agak slowing down dari 2020 ke 2022. Karena memang secara revenue, itu angkanya sudah turun hampir 10%. Tapi, yang di SKM kita bisa lihat dari 2020 ke 2022, itu kenaikannya 3 kali lipat. Di mana sebelumnya 1 tahun hanya 700 miliar, di 2022 angkanya sudah di 2,2 miliar rupiah. Dan bahkan kalau kita compare di Q1 2023 versus Q1 2022, angkanya ini juga masih naik bahkan. Padahal di 2022 sendiri angkanya sudah all time high nih gitu. Itu sama juga dengan SKT. SKT juga naik dari 2022 ke 2023. Jadi kita bisa lihat bahwa semua segmen di 2023 Q1 itu memang meningkat sangat signifikan. Itu juga diikuti dengan tren volume penjualan rokok. Pasti ya, karena revenue meningkat, dia juga bisa meningkatkan juga penjualan dari segi juta batangnya. Nah, untuk filter sendiri, karena memang kontribusi yang nggak terlalu besar, tapi kita juga bisa melihat bahwa ternyata tren yang sama juga terjadi di sini. Bahwa kita lihat secara revenue, ini angkanya juga cukup naik, dan secara batang gitu ya, angkanya juga naik. Jadi hampir semua segmen yang di Wismilak di 2023 Q1 menurut saya pribadi semua tidak ada cacatnya. Karena memang semua naik jika dibandingkan di tahun 2022. Padahal kita tahu 2022 itu angka tertinggi ya Wismilak. Oke, kita akan masuk ke pembahasan soal kinerja keuangan. Tapi saya akan memakai sheet Excel yang sudah saya buat. Nah, WIM itu ditutup di tanggal hari ini, di tanggal 5 Januari, itu di angka 1850. Nah, kalau kita lihat secara income statement, itu memang di 2023 itu WIM selalu naik gitu ya, dibandingkan di tahun sebelum-sebelumnya. Ini FYI, ini saya memakai angka berdasarkan laporan keuangan Q3 ya, yang sudah di-annualize, disetahunkan. Dari revenue, gross profit, operating profit, net profit, gak ada issue, semua naik. Dari segi profitability margin, itu juga ikut naik. Walaupun memang secara gross profit margin, WIM belum bisa setinggi di tahun 2018, 19, ataupun 20. Tetapi secara operating profit dan net profit, WIM saya lihat sangat luar biasa karena dia bisa meningkatkan efisiensinya di segi operating profit dan juga net profit. Sehingga marginnya pun lebih besar, bahkan all time high selama 6 tahun terakhir. Nah, dari segi balance sheet kita bisa melihat juga bahwa cash, aset, dan equity-nya itu di 2023 ini paling tinggi dibandingkan 6 tahun terakhir. Walaupun ini juga diikuti dengan liabilities ya. Secara cash flow saya melihat nggak ada isu dengan WIM karena operating cash flow selalu positif, yang dimana ya penjualan ada dan cashnya dia bisa terima dengan baik gitu ya. Jadi nggak ada piutang yang berlebih dan lain-lain. Secara investing cash flow di 2023 juga WIM invest cukup banyak untuk modal kerja, usaha, dan lain-lain. Financing WIM juga terus mengurangi beban-beban yang memang ada gitu ya. Bahkan di 2023 ini dia bisa bayar angka yang cukup tinggi, yaitu di 156 miliar. Nah, secara return on equity, kita bisa melihat bahwa tadi net profit margin naik, operating profit margin naik, secara balance sheet juga bagus. Secara return on equity juga angka tertingginya, yaitu di angka 33%. Sangat jarang perusahaan-perusahaan punya return on equity setinggi ini. Nah, Wismilak ini salah satunya. Return on asset kita bisa melihat 21% gitu ya. Earning per share juga sangat tinggi, yaitu paling tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2022, yaitu ada di angka 280. Secara book value, WIM pun juga ikut tumbuh gitu ya, karena memang ekuitasnya juga pun meningkat. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya secara dividend yield, untuk historical 5 tahun terakhir, WIM itu di 2018 sempat dividend yield-nya itu di angka 17%. Angka yang sangat tinggi. Bahkan di 2022 pun masih 11%.
Nah, kalau kita lihat memang angka dividen yield yang tinggi ini juga diikuti dengan payout ratio yang juga luar biasa ya. Karena di 2018 dia membagikan 103% gitu ya. Jadi lebih besar dibandingkan keuntungan yang diterima di tahun tersebut. Dan di 2022 dia juga membagikan cukup besar yaitu di 61%. Padahal secara historical WIM hanya membagikan di 26, 25 dan 27. Nah, kalau kita lihat juga secara price to earning ratio, WIM itu memang rata-rata ada di harga 5, 7, bahkan tertingginya itu cuma di 13, yaitu di tahun 2019. Kalau untuk PBV menurut saya nggak begitu cocok untuk Wismilak, karena memang perusahaan ini secara keuangan juga cukup konsisten, jadi kita hanya memakai price to earning ratio sama dividend payout ratio. Nah, jadi kalau kita memakai angka 61%, kita bisa melihat bahwa dengan harga penutupan 1850, dividen yield yang bisa kita dapat dari WIM itu ada di angka 9,2%. Angka yang sangat tinggi gitu ya. Dimana dividen per share-nya itu ada di angka 171. Price earning ratio ada di 6,6, masih cukup wajar gitu ya. Dan price book value kita nggak terlalu lihat walaupun ada di angka 2,2. Kalau kita sedikit konservatif gitu ya, karena kita melihat dividen payout ratio-nya WIM tadi mungkin ada di angka 61, apakah sama dengan 2022? Ya mungkin bisa jadi belum tentu. Tapi kalau kita agak sedikit konservatif, kita nggak pakai 61%. Say kita pakai 50% aja. Kalau kita pakai 50%, dividen yield ya WIM ini masih 7,6%. Ini bukan angka yang buruk untuk perusahaan-perusahaan dengan konsistensi laba yang seperti ini. Apalagi WIM juga menikmati kenaikan tren di mana dia menikmati cukai yang lebih murah dibandingkan kompetitor-kompetitor di atasnya seperti HMSP, Jarum ataupun Gudang Garam gitu ya. Jadi Wismilak ini bisa menjual produknya itu dengan profitability yang lebih baik, karena pada saat ada peningkatan harga dari WIM itu tidak sebesar peningkatan harga yang harus dilakukan oleh HMSP, Gudang Garam ataupun Jarum, karena mereka berada di golongan 1, sedangkan WIM ini ada di golongan kedua. Dan menurut saya WIM sendiri kita bisa targetin harganya di sekitar 3.000, karena kalau di harga 3.000 itu dividen yieldnya di 4,7%. Karena menurut saya harga wajar itu pada saat yieldnya mungkin ada di kisaran hampir sama dengan deposito. Mungkin kita bisa taruh di angka 3.500. Nah, di angka 3.500 menurut saya harga wajar WIM saat ini berdasarkan laporan keuangan Q3 2023. Nah, dengan harga 1850 ini menawarkan upside yang sangat besar. Bahkan dari segi harganya, capital gain-nya itu bisa 100%, dan bahkan pada saat kita menunggu sampai harganya bisa ke titik wajar, apabila memang performance terus baik ya, kita juga bisa menikmati uang tunggu yaitu dividen yield yang cukup besar. Nah, mungkin itu sekian pembahasan soal Wismilak kali ini. Saham kakek tua ini menurut saya sangat menarik gitu ya, tapi memang teman-teman harus pelajari dulu berdasarkan laporan keuangannya dan juga lakukan analisa. Karena video ini bukan untuk ajakan jual ataupun pom-pom saham ini ya. Pastikan teman-teman mempelajari terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.